boleh dibilang jarang atau mungkin belum tampak nyata penjelasan tentang aktivis pro demokrasinya itu sendiri ada di mana ketika segala kemerosotan itu terjadi. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat. Kali ini agak berbeda. Kita bertemu dengan, kalau biasanya kita bertemu dengan para praktisi. Nah, ini kita bertemu dengan yang agak gawat nih, dari kampus, masih Grace. Belum lama lalu, Januari sudah resmi sebagai doktor nih, doktor ke 5.000 berapa sekian gitu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Sebetulnya sih kelulusannya sudah lama, sudah Agustus, cuma biasa harus pakai resepsi dulu gitu. Dr. Willy Purna Samadi, gitu ya, betul ya? Betul. Namanya aja udah agak menggetarkan, Purna Samadi. Lah kalau sudah disertasi itu mudah-mudahan ini memang samadinya yang sempurna, tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Cuma ya apa? Kalau disebut akademisi juga enggak juga. Ya menjadi ya generasi in between itu selalu punya jawaban. Judul disertasinya ya panjang ya. Kalau intinya sebetulnya yang mau disampaikan judul utamanya itu di absen popular kontrol. Wow, absennya kontrol populer gitu, kontrol warga. Dengan subjudul disorientasi perkembangan kapasitas politik kolektif aktivis pro demokrasi pasca 90. Itu kan benar-benar judul yang provokatif gitu kan. Absennya kontrol populer nih dari masyarakat warga, terus kemudian yang lebih gila lagi nih beliau itu terjadinya disorientasi justru pada soal kapasitas pelaku demokrasi nih, pelaku pro demokrasi pasca 98 ya, reformasi 98. Padahal pada era sekarang ini ya generasi beliau juga pada masuk ke gerbong kekuasaan, hampir banyak nih yang memilih jadi gelandangan kayak beliau kan agak sedikit. Nah, tapi kok Anda bilang bahwa ada apa ya, disorientasi apa ini Bang? Ya kalau diceritakan utuh dan supaya tidak menimbulkan salah pengertian memang butuh waktu yang panjang ya. Tapi mudah-mudahan ada penjelasan singkat yang tidak yang tidak memancing salah pengertian. Kira-kira begini ya, kalau singkat. Kenapa disebut disorientasi? Karena tampaknya kita, sebagian besar dari kita lah, kalaupun nggak bisa dibilang kita seluruhnya, sebagian besar dari kita itu memahami demokrasi dari satu sudut pandang, yaitu demokrasi yang digambarkan seolah-olah bahwa kita setelah sekian lama mengalami atau menjalankan hidup di bawah rezim otoritarian yang terbatas partisipasinya, yang terbatas kebebasannya. Nah, era demokrasi
98 dan setelahnya itu terlanjur dipahami sebagai era di mana pintu-pintu kekuasaan, ruang-ruang kekuasaan, jabatan-jabatan politik itu terbuka lebih luas bagi partisipasi siapapun. Dan desain demokratisasi yang seperti itu, desain demokrasi yang seperti itu kemudian mengarahkan sebagian besar dari kita untuk punya asumsi bahwa kita bisa melakukan sesuatu perbaikan ketika kita masuk ke atau menduduki posisi-posisi politik itu. Nah, tentu saja itu tidak keliru sepenuhnya, karena bagaimanapun memang perubahan itu kan juga membutuhkan power, membutuhkan kekuasaan. Tetapi yang mungkin sedikit tapi penting kita lupakan adalah bahwa kekuasaan itu tidak semata-mata berada di posisi-posisi politik formal itu. Kekuasaan itu ada di sekitar kita. Nah, dan lebih mendasar lagi adalah kalau kita kembalikan demokrasi itu pada dua kata dasarnya, kita tentu udah sama-sama tahu ya, demokrasi itu asal katanya demos, kratos. Ya, demos itu sering diartikan sebagai rakyat, warga, sementara kratos itu kekuasaan, ya rakyat yang berkuasa, rakyat yang berdaulat. Nah, artinya kekuasaan itu memang seharusnya tumbuh di tingkat demos itu. Itulah yang sedikit tapi sangat penting kita lupakan, bahwa kekuasaan itu bukan hanya ada di kursi-kursi kekuasaan politik formal, tetapi seharusnya justru tumbuh di tengah-tengah kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Bung, tapi kalau kita ngomong orientasinya, jadi di mana kalau anda mengatakan tidak keliru juga sih, tetapi bahwa yang muncul kemudian seolah-olah orientasi demokratisasi itu pada titik tertentu adalah pada perebutan kekuasaan, menempati pos-pos kekuasaan dengan harapan misalnya bisa melakukan perubahan-perubahan sebagaimana yang dia idealkan. Iya. Nah, satu jelas seperti yang tadi saya katakan, memang tidak keliru sepenuhnya, ya, karena perubahan itu juga membutuhkan dorongan authority gitu, kuasa. Tetapi saya katakan tadi sekali lagi, ya seharusnya kita juga berpikir kalau kita memang mau membangun demokrasi, kita juga harus punya pikiran bahwa yang pertama-tama harus dilakukan adalah menumbuhkan kekuasaan, menumbuhkan kekuatan di tingkat kolektivitas kita sebagai warga. Nah, persis pada poin itulah nampaknya kita mengalami disorientasi. Kenapa? Karena kita mungkin sangat kecil energi yang kita salurkan untuk menghidupkan kekuasaan di tingkat demos itu, menghidupkan kekuatan di tingkat demos itu, seolah-olah dengan hadirnya beberapa katakanlah tokoh-tokoh masyarakat sipil di kursi-kursi kekuasaan politik formal gitu ya, dan dari tahun ke tahun jumlahnya memang makin meningkat. Saya kalau baca ringkasan dari disertasinya Bung Billy itu ya, ada yang diistilahkan tentang yang terjadi kemudian adalah konsolidasi yang elitis gitu. Dan celakanya konsolidasi elitis ini mencitrakan dirinya secara populis gitu. Nah, ini kan sesuatu yang bisa menjadi paradoksal nih, bertentangan ya. Yang tadi kita lihat dalam praksis politiknya di Indonesia ini, ada
rakyat memilih langsung nih, entah itu dalam pilkada, bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya, itu kan sampai presiden ya, itu kan dipilih langsung ya. Tetapi kemenangan seseorang itu tidak merepresentasikan bahwa secara kualitatif ya, dia layak memimpin gitu kadang-kadang gitu kan. Karena pada kenyataannya dia jatuh dalam praktik-praktik politik yang kotor yang selama ini menjadi tujuan dari kritik kita untuk mendapatkan pemimpin yang ideal menurut Demos itu. Iya, jadi itu mudah-mudahan saya nggak keliru menjelaskan, tetapi saya ingat sempat membaca dan sebagian diantaranya saya tulis juga di naskah disertasi saya. Ada dua macam rezim kekuasaan setidaknya. Ada yang ada rezim kratein gitu, ada rezim arki. Itu yang kenapa ada demokrasi, demos kratos, tapi ada juga yang bentuknya arkin, oligarki gitu ya. Nah, ada dua perbedaan, ada perbedaan di antara keduanya. Rezim kekuasaan kratos itu membayangkan kekuasaan, kekuatan itu tidak dalam logik number. Jadi bukan persoalan banyak atau sedikit, tapi Demos Kratos itu membayangkan si demos ini, si warga itu punya kekuatan kolektif. Kolektif itu ya collectivity, bukan persoalan apakah dia banyak atau sedikit, tetapi satu bukan dalam pengertian mayoritas minoritas. Bukan dalam pengertian mayoritas minoritas. Rezim kekuasaan yang satunya, yang arki ini, itu memang logiknya adalah logik number, logik mayoritas minoritas. Makanya oligarki, oligos, oligoi, sedikit orang memegang kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Itu perbedaan pertama, logiknya ya, antara collectivity versus number gitu ya. Yang kedua perbedaannya juga karena rezim kekuasaan Kratos itu membayangkan kekuatan itu harus terbangun kolektif, artinya ada kebersamaan di sana. Itu juga sulit rezim kekuasaan yang Kratos itu tidak membayangkan bahwa kekuasaan itu harus bisa dipecah-pecah untuk dimiliki gitu. Maka demokrasi memang tidak membayangkan bahwa tidak terutama membayangkan bahwa kekuasaan itu bisa dipecah-pecah kemudian untuk diduduki satu persatu. Tetapi kekuasaan itu adalah bagaimana demos itu bisa menyatukan kepentingannya dan bisa mengantarkan kepentingan-kepentingan yang sudah dirumuskannya itu ke dalam kursi-kursi kekuasaan, ke dalam posisi-posisi kekuasaan. Jadi kepentingannya lah yang diantarkan ke sana. Sementara rezim arki karena memang dia memandang kekuasaan itu sebagai sesuatu yang persoalan yang banyak akan berkuasa atau yang sedikit justru juga bisa menjadi penguasa dan seterusnya, maka dia punya orientasi untuk menduduki kursi-kursi itu, karena hanya dengan menduduki itu kekuasaan itu bisa dimiliki oleh orang per orang, entah orang banyak, entah orang sedikit. Tapi yang jelas ketika orang itu bisa memiliki kekuasaan, maka kemudian dia bisa menggolkan kepentingan-kepentingan. Nah, itu juga yang saya maksudkan dengan disorientasi tadi. Karena apa? Karena tadi sempat saya sampaikan di awal ketika kita mulai, kita terlanjur memasuki fase demokrasi ini dengan satu sudut pandang pemahaman bahwa inilah
fase di mana kita berpeluang untuk masuk merebut kekuasaan. Bung, kalau Anda ngomong tentang dari euforia ke regresi, itu maksudnya apa? Oh, kalau itu kan saya saya sebetulnya ingin mengamini saja studi-studi atau kajian-kajian lain yang memang memperlihatkan dan sulitlah untuk dibantah bahwa situasi demokrasi kita sejak 98 sampai sekarang itu mengalami bukan pasang surut ya, mengalami surut proses menyurut yang terus menerus, surutisasi gitu kan. 98 sampai sekarang ya? Dari 9 ya mungkin tahun-tahun awal kita sangat sangat hype gitu, sangat menyambut gembira fase yang baru ini, bahwa wah kita udah lepas dari situasi yang represif ya. Kita ini adalah kebebasan baru yang kita peroleh, kita begitu gembira, kita begitu senang menyambut datangnya fase baru itu. Itulah yang saya digambarkan oleh beberapa kajian tingkat demokrasi Indonesia itu tiba-tiba juga pengen meningkat pesat. Tapi kemudian studi-studi, nggak usah studi-studi belakangan ini, bahkan tahun 2000-an awal, 2003 2005 beberapa studi sudah mulai memperlihatkan wah ada masalah nih. Di bumi bermain ini berjuta rakyat bersimbah luka. Ada demo sendiri juga waktu itu mengeluarkan salah satu kesimpulannya demokrasi kita dibajak elit gitu ya. Artinya dari sejak tahun-tahun awal kita mengalami proses demokratisasi pun, setelah euforia yang sesaat itu mulai situasi yang kita hadapi ini pelan-pelan mulai menunjukkan ada masalah, dan kualitas demokrasi Indonesia katanya dengan ukuran-ukuran tertentu itu katanya terus merosot dan sampai pada fase yang terakhir ini. Fase yang terakhir disebut oleh beberapa akademisi Australia, pengamat Indonesia itu mengatakan ya demokrasi Indonesia ini bukan lagi stagnan seperti beberapa tahun yang lalu disebutkan oleh beberapa pengamat juga, tapi bahkan sudah mengalami regresi, kemunduran. Jadi setting situasi itu atau gambaran yang disampaikan oleh beberapa pengkaji demokrasi Indonesia itu juga yang kemudian menggelisahkan saya pada awal melakukan riset ini. Kok bisa ya kita waktu itu begitu mendambakan fase yang baru, fase yang berbeda sama sekali dari fase sebelum 98, dan kebebasan itu memang nampak betul di depan mata kita rasakan juga gitu. Tapi kemudian pelan-pelan kita ya tuh mengalami surutisasi itu ya. Bung, di mana masalahnya? Nah justru itu. Anda ngomong soal kapasitas nih, kapasitas pelaku aktivis demokrasi. Soal masalah itu juga sudah dibantu dijelaskan oleh sekian banyak pengkaji demokrasi kita. Oh, kita mengalami ini semua, mengalami segala macam kemunduran, yaitu karena begitu dominannya kelompok segelintir
kelompok elit politik yang melulu membawakan kepentingan mereka sendiri ketika mereka merebut kursi-kursi atau merebut posisi-posisi politik. Maka muncullah kemudian ya makin kesini apa yang kita kenal dengan wah ini oligarki nih. Ya Demos sendiri juga tahun 2005-an 2007 mungkin ya itu sudah bilang juga sih ini kita nih mengalami gejala awal dari demokrasi oligarkis katanya. Ya. Demokrasinya didominasi oleh sekelompok. Maaf, Anda kan ngomong kita batasi kapasitas itu dalam pengertian lebih pada aktivis pro demokrasi, betul. Dan lebih spesifik lagi pasca reformasi 98 ya. Saya ingin mempertajam pertanyaan saya pada persoalan apa yang sebetulnya terjadi ketika Anda sampai pada persoalan disorientasi ini. Apakah persoalan agenda dari para pelaku demokrasi itu, atau kita tidak tahu tentang kemurnian, kalau kita ngomong tentang kemurnian perjuangan demokrasi dengan proses demokratisasinya itu, ada banyak sekali tipu-tipu atau apa yang terjadi di situ. Jalur pendeknya para pelaku demokrasi itu bisa berubah dengan cepat begitu agendanya gitu. Iya. Nanti saya akan sampai ke agenda itu. Tapi saya ingin menjelaskan dulu kenapa setelah saya melihat juga sekian banyak orang juga memang melihat proses demokratisasi kita itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tema-tema utama yang muncul dalam pembicaraan tentang demokrasi Indonesia itu kan cenderung kemudian menitik beratkan persoalan pada perilaku manipulatif para elit. Ya katanya, ya ini karena para pejabat itu korupsi, ini karena para penguasa itu tidak menghargai hak asasi manusia, ini karena elit politik itu kong kali kong dengan pelaku-pelaku bisnis besar dan seterusnya. Yeah. Penjelasan itu tentu tidak keliru karena juga berbagai studi bisa memperlihatkan data-data dan bukti yang bisa membuktikan sinkromen seperti itu. Tapi yang menggelisahkan saya dan boleh dibilang jarang atau mungkin belum tampak nyata penjelasan tentang aktivis pro demokrasinya itu sendiri ada di mana ketika segala kemerosotan itu terjadi. Jadi kan kita udah baca, udah belajar, dan kita juga udah merasakan sendiri memang proses demokratisasi kita kok terus dikatakan memburuk, semakin memburuk, stagnan lah, regresi macam-macam. Ya, pertanyaan yang selalu mengganggu saya itu, kita itu waktu sebelum 98, menjelang 98, beberapa saat setelah 98, di sekitar kita atau di banyak media, banyak kajian juga, itu kan isinya menaruh harapan besar pada aktivis masyarakat sipil, aktivis gerakan pro demokrasi. Begitu hebat waktu itu ya, sebagian orang malah percaya 98 itu terjadi ya faktor pentingnya, salah satu faktor pentingnya ya karena kegigihan aktivis masyarakat sipil pro demokrasi. Maka kemudian rezim yang otoritarian sudah puluhan tahun, 32 tahun itu bisa runtuh gitu. Dan itu sebagian orang percaya ini karena upaya gigih kalangan aktivis masyarakat sipil. Tapi kekuatan itu seakan-akan sirna dan terlupakan juga ketika kita bicara kemunduran demokrasi. Itu seolah-olah hanya disebabkan karena ada orang lain yang membajak proses itu.
ada orang lain. Ada orang lain yang disebut elit politik lah, oligarki lah apa. Ini karena mereka yang ngaco, ini karena lalu ini kekuatan yang dulu tumbuh ini itu kemana? Nah, saya kebetulan ikut dalam proses memperhatikan gitu ya, juga ya mungkin sedikit banyak terlibat dalam aktivitas gerakan masyarakat sipil. Ya terlalu berat lah kalau saya menyebut diri sebagai aktivis gitu ya. Sama sebetulnya saya juga berat jika tadi di awal diperkenalkan sebagai akademisi ya. Pokoknya saya mah pilih aja gitu. Mencoba berbuat sesuatu, mencoba belajar gitu aja. Tapi saya memperhatikan ada sih sebetulnya yang dilakukan oleh aktivis masyarakat sipil, gerakan pro demokrasi. Ada kok. Sejak 2003 saya bersama teman-teman di Demos itu bahkan juga menginisiasi berbagai aktivitas dalam upaya kita mendorong proses demokratisasi kita ke arah. Tapi udah sekian banyak dilakukan, hal yang dilakukan, udah sekian kali kita melakukannya juga dengan berbagai cara juga. Tapi ternyata yang kuat tetap yang kuat itu saja yang tadi. Bung, sorry, kalau Anda bilang ada kok yang sudah dilakukan oleh para aktivis itu dan mungkin banyak lah, katakanlah dari sejak tahun berapa, 98 kayak 2003 dan seterusnya. Pertanyaan saya, apa yang belum dilakukan? Mungkin malah bukan belum ada. Nah, sebelum sampai saya menemukan ada yang belum dilakukan itu, saya kemudian ketemu pokok persoalan menurut sudut pandang saya ya. Ketemu yang namanya kapasitas politik di kita. Kapasitas politik dari para pelaku, dari teman-teman aktivis masyarakat sipil khususnya, ketika mereka melakukan berbagai inisiatif pemajuan demokrasi itu, maupun juga menentukan arah demokrasinya. Jadi kalau bicara kapasitas politik itu kan kemampuan untuk melakukan upaya-upaya politik gitu. Itu kalaupun mengikuti logik demokrasi yang terlanjur dominan, mainstream lah ya, demokrasi elektoral, demokrasi ya yang seperti yang kita lihat, banyak kita pahami sekarang, demokrasi itu seperti ini gitu. Kalaupun mengikuti logik itu, bagaimana mungkin kita menandingi kekuatan pelaku lain, aktor lain untuk memenangkan pemilihan? Misalnya bicara resources, mau menang pemilu, ya tanpa harus bicara money politik lah. Tapi pemilu itu kan juga membutuhkan membangun basis, membutuhkan mobilisasi, membutuhkan pengorganisasian, logistik juga. Nah, saya melihat dalam salah satu aspek kapasitas itu, aspek penguatan resources, aktivis kita cenderung abai pada urgensi untuk mengakumulasi logistik itu tadi. Mengakumulasi logistik untuk kebutuhan gerakan. Oke. Ya. Sementara yang dihadapi itu kan raksasa ekonomi. Ya. Kita mau mengalahkan mereka, tetapi kita sendiri cenderung abai pada upaya mengakumulasi bahan bakar yang cukup untuk melawan itu. Ya memang kita nggak mungkin lah membangun kekuatan ekonomi seraksasa apa yang disebut sebagai para oligark itu. Atau jangan-jangan ketika kita sudah
memiliki akumulasi sebesar itu, kita menjadi oligark baru juga gitu kan. Tapi poinnya adalah kan kita harus punya stamina yang cukup juga untuk melawan raksasa sebesar itu. Dan stamina itu antara lain ya membutuhkan logistik untuk pengorganisasian dan seterusnya. Nah, kenyataannya dari data dari waktu ke waktu menunjukkan aktivis gerakan masyarakat sipil kita cenderung ya, bukan berarti melulu, cenderung itu bergantung pada support dari lembaga-lembaga donor. Jadi, nah, sementara lembaga-lembaga donor ini juga kan agendanya itu kan tidak ini bisa memunculkan problem lain ya, yang kaitannya dengan agenda kepentingan gitu. Agenda itu justru masalah yang lebih serius lagi ketimbang persoalan resources. Baik data-data yang saya gunakan maupun kesempatan dalam cukup banyak saya berkesempatan untuk ngobrol, ya namanya juga ketemu teman-teman ya. Saya menemukan gejala kayaknya kita nggak pernah punya agenda, satu agenda yang jelas. Sebetulnya Indonesia yang demokratis itu apa? Jadi atau bukan punya agenda deh, imajinasi. Imajinasi tentang kita kan memperjuangkan demokrasi Indonesia harus maju, harus ini. Tapi maju menurut definisi siapa nih? Aktivis masyarakat sipil kan juga biasalah kita kenal, ada aktivis yang lebih giat memajukan misalnya hak asasi manusia. Ada aktivis yang lebih giat juga memajukan nilai-nilai anti korupsi ya. Ada yang aktivis yang memajukan kesetaraan gender dan seterusnya, dan ada berbagai ada teman-teman lingkungan dan seterusnya. Nah, di antara berbagai sektor itu masing-masing punya imajinasi sendiri tuh tentang Indonesia yang ini. Bung, kalau kita ngomong tentang imajinasi nih, apa sebetulnya yang Anda bisa jabarkan mengenai yang dibilang tentang logistik tadi? Apakah logistik itu melulu ini dalam hal ini misalnya kita verbalkan menjadi kekuatan ekonomi misalnya, atau kapasitas dalam sisi ekonomi? Iya, kalau dikaitkan sama resources, ini kan kebutuhannya adalah kita harus memiliki stamina, gitu ya. Stamina tentu saja didukung oleh logistik yang cukup untuk secara konsisten memperjuangkan apa yang kita bayangkan dan kita tuju. Dan ketika kita menuju mimpi kita itu juga kan pastilah tidak semulus jalannya, itu tidak akan pernah mulus jalan. Kita mungkin akan bertabrakan dengan fenomena tertentu yang membuat kita harus belok ke sini. Nah, ketika kita tidak memiliki kekuatan basis ekonomi yang cukup, ketika kita harus belok-belok seperti itu kan bisa kehabisan bensin di tengah jalan. Itu satu soal. Soal yang lebih penting lagi sebetulnya adalah yang kita tuju itu sebetulnya. Kita rasanya kita belum punya kesempatan yang cukup untuk membicarakan mimpi bersamanya itu. Karena masing-masing kita punya mimpi yang barangkali berbeda satu sama lain. Padamu